Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak. Saya masuk. Ya Pak. Duduk ya. Apa kabar nak? Alhamdulillah baik Pak. Kalau boleh tahu, kayaknya ada keperluan nih anak ke tempat perangan bapak ini. Iya Pak. Sebelumnya saya mohon maaf Pak. Apakah Bapak memiliki waktu luang pada hari ini? Kebetulan hari ini bapak tidak punya banyak kegiatan ataupun janji dengan orang lain. Bagaimana? Apakah kamu bisa menyampaikan sesuatu pada bapak sekarang? Sebenarnya saat ini Pak, saya sedang mempunyai masalah Pak yang cukup mengganggu pikiran saya Pak. Kamu menyampaikan bahwa sedang menghadapi masalah yang cukup mengganggu pikiranmu. Jika kamu tidak keberatan, cobalah untuk ceritakan permasalahan itu pada bapak nak. Baik Pak, sejujurnya saya bingung Pak. Saya bingung harus mulai dari menceritakan permasalahan ini dari mana, karena permasalahan ini Pak sudah berlangsung lebih lama Pak. Mohon maaf nih, sebelumnya Ananda ini sudah pernah melakukan konseling? Belum Pak? Ananda tahu itu konseling itu apa? Enggak. Baik, di sini Bapak mau menceritakan apa itu konseling dulu ya. Konseling ini adalah Bapak kan sebagai konselor, Ananda Roy sebagai klien. Jadi Bapak membantu Ananda ini untuk memecahkan suatu permasalahan. Jadi insya Allah Bapak bisa membantu Ananda. Dan juga di sini kami sebagai konselor atau guru BK ada asas kerahasiaan. Jadi insya Allah permasalahan-permasalahan yang Ananda alami bisa Bapak rahasiakan dari orang lain. Jadi begitu. Jadi insya Allah aman lah kalau permasalahan yang Ananda ini ceritakan kepada Bapak. Baik, kita langsung saja ya. Tadi Ananda sudah menjelaskan kan, kamu menyampaikan bahwa sedang menghadapi masalah yang cukup mengganggu pikiranmu. Jika kamu tidak keberatan, cobalah untuk menceritakan itu masalah kepada Bapak. Gini Pak, sejujurnya saya ini sedang mempunyai masalah yang lebih cukup menanggung pikiran saya Pak. Bapak sangat mengerti bagaimana perasaanmu nak. Oleh sebab itu, cobalah kamu ceritakan pada Bapak apa yang menjadi persoalannya. Saya merasa kesulitan dalam belajar Pak. Dalam belajar saya di sekolah Pak, akhir-akhir ini saya sangat sulit berkonsentrasi saat belajar. Bahkan seminggu lalu nilai mata kuliah saya jelek Pak. Lalu bagaimana? Ini Pak, saya benar-benar merasa bingung Pak. Terkadang saya juga malu kepada teman-teman sekelas gitu Pak. Jika boleh Bapak tahu, apa yang menyebabkan timbulnya perasaan seperti itu dan malu terhadap teman-temanmu? Saya malu karena keadaan saya Pak. Bahkan terkadang saya merasa kecewa dan bingung terhadap diri saya. Nah, hari ini pun saya mendapat nilai jelek Pak, sedangkan teman saya mendapatkan nilai yang bagus. Lalu, jika kamu merasa bingung dan kecewa pada dirimu sendiri, serta malu terhadap teman-temanmu, apa yang biasanya kamu lakukan nak? Kalau saya ini Pak, lebih banyak di kelas,
Kadang saya juga sering melamun sendiri, Pak. Bapak sangat memahami bagaimana perasaanmu, Nak. Tetapi apakah dengan kamu menjauhi dari teman-teman dan hanya terdiam di kelas menjadikan perasaanmu merasa lebih baik? Tentu saja tidak, Pak. Saya merasa takut, Pak. Saya tidak dapat mengimbangi kepintaran dengan teman-teman saya, Pak. Dan saya juga takut jika tidak dapat mengikuti materi perkuliahan dengan baik, Pak. Baiklah, Nak. Tetapi sebelum kita lanjutkan pembicaraan ini, jika Bapak tidak salah dalam memahami permasalahanmu, tadi kamu mengatakan bahwa kamu merasa kesulitan dalam belajar, kemudian baru saja kamu juga mengatakan bahwa kamu malu terhadap teman-temanmu karena khawatir tidak dapat menyeimbangi dan mengikuti materi perkuliahan dengan baik. Ya. Sebenarnya yang manakah yang menjadi permasalahan paling penting dan mengganggu pikiranmu, Nak? Ini, Pak, sebenarnya semua, Pak. Karena kedua permasalahan ini benar-benar membuat saya merasa terbebani, tetapi memang yang paling penting sebenarnya adalah masalah yang berkaitan dengan kesulitan belajar saya, Pak. Keadaan ini benar-benar membuat saya takut akan masa depan saya, Pak. Saya takut jika tidak berhasil dalam kuliah ini, dan saya juga tidak ingin membuat kedua orang tua saya kecewa, Pak. Baiklah, Nak. Ternyata kamu sudah mampu memahami permasalahan yang sedang kamu hadapi. Nah, sekarang begini. Iya, Pak, saya sudah paham, tetapi terkadang saya masih bingung apa yang harus saya lakukan, Pak, untuk menghadapi permasalahan ini. Sekarang begini, Nak. Bukankah yang menjadi niat dan tujuan mengikuti perkuliahan di kampus ini adalah untuk belajar dan untuk ilmu, bukan? Iya, Pak, itu memang tujuan saya kuliah di kampus ini, yaitu untuk menuntut ilmu dan belajar sebagai bekal masa depan saya, Pak. Kamu punya niat dan cita-cita yang bagus, Nak. Bapak sangat senang mengetahui niat itu. Lalu sudahkah kamu memiliki cara untuk mengatasi permasalahan itu? Saya benar-benar masih bingung, Pak. Oleh sebab itu, saya datang menemui Bapak, meminta bantuan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Baiklah, Nak. Jadi begini, Bapak dapat memahami keadaan yang seperti ini bukanlah hal yang mudah untuk dijalani. Akan tetapi sesungguhnya kamu tidak perlu merasa malu dengan keadaan saat ini. Nah, kamu harus tetap semangat dalam memperbaiki cara belajarmu. Kenapa begitu, Pak? Begini, cobalah sekarang kamu kita pikirkan dan renungkan hal ini bersama-sama. Kamu masih diberi kesempatan untuk dapat mengikuti kuliah di kampus ini. Nah, bukankah itu hal yang sangat luar biasa? Tidak semua orang memiliki kesempatan itu. Kesempatan untuk memenuhi pendidikan lanjutan. Banyak anak-anak di luar sana ingin meneruskan pendidikan mereka ke perguruan tinggi, tetapi gagal disebabkan oleh banyak faktor yang menjadi penyebabnya. Tetapi tidak demikian hal denganmu. Nah, kamu masih dapat kuliah dengan lancar sampai saat ini, bukan begitu, Nak? Iya, benar, Pak. Apa yang disampaikan Bapak memang benar. Nah, ini Ibu yakin jika kamu berusaha semaksimal mungkin, kamu akan dapat mencapai tujuanmu. Nah, dan mewujudkan cara cita-citamu. Jangan merasa malu dengan teman-temanmu. Kamu pasti bisa memperbaiki prestasimu, Nak. Terus belajar dan biasakan untuk menyelesaikan diri dengan lingkungan agar kamu dapat berkonsentrasi dengan baik saat kamu belajar. Nah, serta mintalah dukungan pada kedua orang tuamu untuk tidak menyalakan TV atau membuat kebisingan lah saat kamu belajar. Bila memang itu menjadi salah satu faktor kamu tidak belajar secara maksimal. Iya, Pak, mulai saat ini saya akan melakukan seperti apa yang Bapak katakan. Tapi bagaimana saya harus menghilangkan rasa malu saya dalam bergaul dengan teman-teman saya, Pak? Nah, Bapak rasa tak akan ada masalah yang berarti, Nak. Karena segala sesuatu tergantung pada diri kita sendiri.
Nah, jika kita membawa diri kita dengan baik, maka semua orang pun akan menerima kehadiran kita dengan baik. Cobalah untuk membuka diri nak dengan bergaul kepada teman-temanmu dan bergabung dengan teman-temanmu. Jangan menarik diri dari mereka nak, karena dengan kamu menghindari itu tidak akan menyelesaikan masalah nak. Baik Pak, saya akan mencoba untuk melaksanakan dengan baik dari saran yang telah Bapak berikan, meskipun saya butuh waktu yang cukup lama Pak. Iya, memang nak. Segala sesuatu tidak ada yang instan. Semua dan butuh proses. Lakukanlah secara bertahap serta pelan-pelan nak, untuk memperoleh hasil yang maksimal. Iya Pak, sekarang saya sudah paham dan mengerti apa yang harus saya lakukan. Memang harus begitu nak. Cobalah rubah cara belajarmu agar setiap belajar dapat memperoleh hasil yang baik. Cobalah mulai besok lakukan belajar di pagi hari setelah menunaikan sholat subuh nak. Nah, karena udara pada saat subuh itu sangat sejuk dan tenang. Nah, itu akan sangat mempengaruhi pada proses belajarmu, karena di saat di pagi hari pikiran kita masih fresh dan tidak terbebani oleh hal-hal yang lain. Iya Pak, mulai besok pagi saya akan mencoba saran Bapak ini. Yakinlah nak, kamu pasti akan bisa berhasil dan meningkatkan prestasimu. Karena setiap manusia pasti akan mengalami suatu masalah, tetapi jangan jadikan masalah itu sebagai keminderan, tapi jadikanlah suatu cambuk untuk terus maju dan menjadi lebih baik lagi. Iya Pak, benar, memang benar yang Bapak katakan. Saya benar-benar sudah mengerti Pak, bahwa saya harus menerima semua dengan ikhlas dan terus belajar agar dapat menggapai cita-cita saya Pak. Nah, syukurlah nak. Kamu sekarang sudah tahu apa yang harus kamu lakukan. Nah, sekarang bagaimana perasaanmu nak setelah menyampaikan semua permasalahanmu pada Bapak nak? Terima kasih Pak, sekarang saya sudah merasa agak lega dan lebih tenang Pak. Dengan saya bercerita kepada Bapak, beban saya menjadi agak berkurang Pak. Apakah ada hal yang ingin kamu sampaikan kepada Bapak nak? Saya rasa tidak Pak. Terima kasih Pak atas waktunya, nasihatnya, dan yang telah Bapak berikan kepada saya. Saya mohon pamit dulu Pak. Anda tidak mau minum dulu atau makan gitu? Nggak apa ya Pak, saya sebelum kesini tadi sudah makan Pak. Sudah makan? Baiklah nak, sama-sama nak. Kalau begitu saya permisi dulu Pak ya. Iya, hati ya. Oke Pak. Assalamualaikum Pak. Salam.